Pramusim menjadi salah satu poin penting bagi sebuah tim sebagai bagian dari persiapan menyambut musim baru. Dan Liverpool baru-baru ini telah melakoni pertandingan melawan Yokohama Marinos, tim yang dibela Sandy Walsh. Nah, di laga itu The Reds sendiri menang dengan skor 3-1, di mana Sandy sendiri main di babak kedua. Tentu ini menjadi pengalaman lain yang berharga bagi Sandy. Terlebih usai laga, ia sempat mendapatkan salam dari pelatih Liverpool Arne Slot. Dan di lorong stadium, Sandy juga sempat berbincang serta bertukar jersey dengan Alexis Mac Allister. Nah, dalam hal ini, keduanya tampak hangat, terutama ketika berbicara soal Indonesia. Namun, di balik itu semua, kita juga harus respect sama Endo, karena berkat dialah, Sandy bisa bertemu Mac Allister. Selain itu, Endo juga seolah meyakinkan Mac Allister jika timnas Indonesia sekarang telah berkembang pesat, serta punya kans besar untuk lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, ada Jesus yang diduga telah melakukan salam perpisahan ke fans Venezia dalam acara launching jersey dan skuad mereka, di mana kepindahan Jay disinyalir semakin besar manakala dalam beberapa match terakhir di pramusim ia nggak masuk ke DSP. Meskipun begitu, Jay tetap memilih diam dan menghargai segala keputusan dari Venezia yang bagaimanapun punya jasa besar dalam perkembangan karirnya. Menghadap badai darah meluah, di tengah bayang hegemoni menjerat, cahaya buta hilang arah melesat. Tak ada kata tunduk, tak ada kata lewat, hanya tekad menggulung langit penat. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit, hati membara bagai badai. Sandy Walsh kayaknya udah bisa nge-counter si Jordi Amat dan Martin Paes. Ya meskipun nggak ngelawan Ronaldo Messi, tapi paling enggak, Sandy bisa merasakan pengalaman main melawan salah satu tim terbaik dunia, Liverpool. Yap, dalam sebuah laga pramusim, Liverpool sendiri berkunjung ke Jepang dan bermain melawan Yokohama Marinos. Dalam laga itu, The Reds sendiri menang 3-1. Nah, khusus Sandy sendiri, dia main di babak kedua dan sering banget head-to-head langsung sama abang-abangan Liverpool, Darwin Núñez. Ya, meskipun timnya kalah, tapi permainan Sandy sendiri sebenarnya juga udah sesuai kapasitasnya. Ingat, ini lawannya Liverpool, tim yang dari kualitas jauh di atas Yokohama. Dan yang paling penting, kita semua udah yakin kalau Sandy ini kondisinya sekarang udah fit pasca mengalami cedera yang mengharuskannya absen membela Garuda di laga versus China dan Jepang. Dalam sunyi suara jiwa tak pernah patah, menghadap badai darah meluah, di tengah bayang hegemoni menjerat, cahaya buta hilang arah melesat. Tak ada kata tunduk, tak ada kata lewat, hanya tekad menggulung langit penat. Demi sang Garuda. Lebih lanjut, usai laga, Sandy sendiri tampak dihampiri nih sama Arne Slot, di mana banyak yang berasumsi setelah tahu kalau Sandy ini pemain timnas Indonesia, Slot sekalian bertanya tentang gimana perkembangan May Silkers. Lah, apa hubungannya? Nah, bagi yang lupa atau belum tahu, semasa melatih Feyenoord, Arne Slot sendiri pernah ingin merekrut May Silkers dari FC Twente, yang ketika itu harga pasarnya adalah 6 juta euro, yang mana itu juga diakui langsung oleh May Silkers. Akan tetapi, May ketika itu memilih untuk lebih mematangkan dirinya bersama FC Twente. Dan sekarang May sendiri juga sedang dirumorkan akan main di luar Eredivisie. Dia saat itu menghubungi dan berkomunikasi dengan agen saya. Saya belum berbicara dengannya secara pribadi, namun sudah ada kontak dengannya, kata May Silkers dalam wawancaranya tahun 2022 lalu yang dikutip dari NOS. Sementara itu dalam kesempatan lainnya, Sandy sendiri juga berkesempatan bertemu, berbincang, serta tukeran jersey sama Alexis Mac Allister. Nah, dalam kesempatan tersebut, Sandy juga sempat berbicara tentang kunjungan timnas Argentina ke Indonesia 2 tahun lalu. Dan sebenarnya, bagi Maka sendiri, Indonesia bukanlah sesuatu yang kini terdengar asing. Karena selain pernah berkunjung ke sana, saat ini saudara Mac Allister juga akan bermain di Super League. Namanya adalah Luciano Goicoechea yang resmi bergabung dengan Persib per musim ini. Bahkan peresmian Luciano sendiri juga mendapatkan pesan langsung dari Mac Allister yang saat itu langsung diposting di akun Instagram Persib. Intinya Mac Allister sedikit banyak tahu soal Indonesia serta kultur sepak bolanya yang fanatis. Gak jauh beda dengan yang ada di Argentina. Number 15, sí, el 15 y el 6. 15 y 6. Sí, puede ser. Sí. Igual a la marca 7. Vamos. Ya, adiós.
Mano, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Placer. You remember you come to Indonesia? Sorry? The friendly game in Indonesia. Yeah. You remember? Yeah. I will show that. Thank you very much. Awesome. Oh, yeah. You like it in Indonesia or Yeah, it's nice. very hot? Top is nice as well. Yeah, very. Yap, semua berjalan bagus buat Sandy. Tapi dalam hal ini, kita semua juga harus ngasih kredit ke Wataru Endo, kapten timnas Jepang yang kini main untuk Liverpool. Di mana Endo adalah penyambung lidah bagi Sandy agar bisa ketemu McAllister. Dan diketahui, Endo juga meyakinkan McAllister jika Indonesia sekarang telah berkembang pesat sejak 2 tahun terakhir. Di mana saat ini pun Indonesia punya peluang besar untuk lolos Piala Dunia andai bisa melewati round 4. Di sisi lain ada kabar soal Jesus. Setelah dalam beberapa laga terakhir di pramusim nggak masuk DSP, kini Bang Jai ikutan join ke acara launching tim Venezia buat Seri B musim depan. Nah, respectnya, meskipun isu transfer Jai ini telah kuat, plus semua juga udah tahu kalau sebelum ini Jai juga udah deal personal sama Genoa. Tapi fans Venezia tetap menyambut hangat pemain 25 tahun tersebut. Dan dalam pidatonya, Jay menyampaikan sebuah pesan emosional yang jika dicermati lebih dalam seperti pesan perpisahan tapi penuh diplomasi. Intinya, Jay akan berusaha menghargai Venezia karena bagaimanapun tim inilah yang berjasa besar mengangkat karirnya sampai di titik sekarang. Bahkan ketika Jay mengalami sakit cukup parah, Venezia tetap berkomitmen untuk membantunya pulih. Jay! 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 Io sono il capitano del Venezia adesso, io sono felice per essere qui, ma tutti lo sanno, anche il mercato è pericoloso, succede sempre qualcosa, ma vediamo in questo mese cosa succede, ma se sto qui sono felice per essere qui e io difendo sempre i colori del Venezia. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja semua pemain timnas bisa mendapatkan sesuatu yang positif agar nanti pas FIFA Matchday dapat tampil dengan mood dan kondisi terbaik. Mudah-mudahan aja pemain yang isu transfernya masih ngambang bisa segera clear. Wabil khusus Tom Hyatt, karena tinggal dia sendiri nih, pemain yang statusnya masih free agent. Maka dari itu, wajib dipantau terus nih, dan mudah-mudahan tetap stay di Eropa, kan gitu. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Puncakkan langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut. Tiapku senjata perjuangan tak berhenti.